Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Fikri Haris Kitamendra dari Teknologi Rekayasa Otomasi Universitas Diponegoro dengan 3 digit NIM terakhir pasal 04. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai interrupt dan timer pada praktikum sistem embedded. Oke, interrupt dan timer pada mikrokontroler. Kali ini kita akan membahas konsep penting dalam sistem embedded, yaitu interrupt dan timer yang berperan besar dalam pengelolaan event secara real time. Nah, pada kali ini akan dijelaskan bagaimana mekanisme interrupt itu bekerja, bagaimana timer digunakan untuk mengatur waktu, serta perbandingan implementasinya pada dua platform populer, yaitu STM32 dan ESP32. Oke, kita akan masuk ke konsep interrupt. Interrupt adalah mekanisme yang memungkinkan mikrokontroler menghentikan sementara eksekusi pertama untuk merespons suatu kejadian secara cepat, seperti tombol input atau sinyal sensor. Saat interrupt itu terjadi, CPU akan menjalankan ISR atau Interrupt Service Routine, yaitu fungsi khusus untuk menangani event tersebut. Alamat ISR disimpan dalam vector table, sehingga CPU tahu fungsi mana yang harus dipanggil. Pada STM32, pengolahan interrupt dilakukan oleh NVIDIA yang mengatur prioritas dan nesting interrupt. Sedangkan pada ESP32 digunakan interrupt metric yang lebih fleksibel karena memungkinkan pemetaan sebagai sumber interrupt ke CPU secara dinamis. Jadi ISR itu fungsi yang dijalankan saat interrupt itu terjadi. Vector table itu table di mana alamat memori yang berisi lokasi ISR. Kita masuk ke external interrupt atau disebut XT. Ini digunakan untuk mendeteksi perubahan logika pada pin GPIO. Untuk menggunakannya, pin harus dikonfigurasi sebagai input dan dihubungkan ke jalur XT tertentu. XT dapat dipicu berdasarkan kondisi sinyal, yaitu rising edge 0 ke 1 atau falling edge dari 1 ke 0 atau keduanya. Fitur ini sangat berguna dalam aplikasi real time seperti tombol, encoder, atau sensor digital karena memungkinkan sistem merespons event tanpa polling terus-menerus. Sini merupakan arsitektur dari STM32 external interrupt. Kita akan masuk ke nested interrupt atau priority grouping. Nested interrupt memungkinkan interrupt dengan prioritas lebih tinggi untuk menghentikan ISR yang sedang berjalan. Hal ini penting untuk memastikan event kritis dapat segera ditangani. Pada STM32, prioritas interrupt dibagi menjadi preemption priority dan sub priority melalui mekanisme priority grouping. Preemption priority menentukan apakah suatu interrupt dapat menginterupsi lainnya, sedangkan sub priority menentukan urutan eksekusi jika beberapa interrupt memiliki prioritas yang sama. Nah, manfaat dari grouping ini mendukung sistem secara real time dan pengelolaan interrupt lebih efisien. Kemudian kita masuk ke arsitektur timer. Timer pada microcontroller bekerja dengan menghitung clock. Prescaler digunakan untuk membagi frekuensi clock agar sesuai dengan kebutuhan aplikasi. Counter menghitung naik atau turunnya suatu mode yang dipilih, sedangkan auto reload register atau ARR menentukan batas maksimum hitungan sebelum timer di-reset atau menghasilkan event. Kombinasi dari ketiga komponen ini memungkinkan pengaturan waktu yang sangat fleksibel, mulai dari mikrodetik hingga detik. Jadi komponen utama dari timer itu ada 3, yaitu prescaler, counter, dan ARR. Semuanya saling terhubung. Kita masuk ke counter mode atau mode penghitung. Ini menentukan bagaimana timer mengubah nilai register penghitungnya, apakah dengan menaikkan, menurunkan, atau mengubah keduanya. Mode yang paling sering digunakan yaitu up counting, yaitu hitung naik, di mana penghitungan dimulai dari 0, naik terus hingga mencapai nilai ARR, lalu kembali ke 0 pada siklus berikutnya. Pada mode ini, satu kejadian overflow terjadi untuk setiap ARR plus 1 tick, sehingga sangat cocok untuk pengukuran waktu dan interval. Kemudian mode selanjutnya yaitu ada mode down counting, di mana hitung mundur memulai perhitungan dari nilai ARR kemudian menurunkannya secara bertahap sampai mencapai 0.
sehingga lebih pas untuk aplikasi yang membutuhkan counting down atau pengaturan waktu mundur. Sementara itu mode up dan center atau center alignment membuat perhitungan bergerak dari 0 ke ARR lalu kembali ke 0, dilanjutkan lagi ke ARR dan seterusnya, sehingga menghasilkan pola yang simetris dan sangat berguna ketika bekerja dengan PWM agar bentuk sinyal menjadi lebih seimbang dan minim distorsi. Kemudian kita akan masuk ke timer mode. Timer memiliki beberapa mode operasi untuk mendukung banyak aplikasi. Basic timer digunakan untuk delay sederhana atau interrupt periodik. Kemudian ada PWM digunakan untuk menghasilkan sinyal dengan duty cycle tertentu, sering dipakai untuk kontrol motor atau LED. Kemudian ada input capture, memungkinkan pengukuran waktu dan frekuensi sinyal eksternal, sedangkan output compare digunakan untuk menghasilkan event saat motor mencapai nilai tertentu. Mode-mode ini menjadikan timer sebagai salah satu peripheral paling penting dalam sistem embedded. Kemudian kita akan masuk ke watchdog timer. Watchdog timer ini digunakan untuk meningkatkan keandalan sistem dengan cara mereset microcontroller jika program mengalami hang atau error. Di sini ada dua, yaitu IWDG atau yang disebut dengan independent watchdog, bekerja dengan clock independent sehingga tetap aktif meskipun sistem utama itu bermasalah. Kemudian yang kedua itu ada WWDG atau disebut dengan Windows watchdog, memiliki konsep window, yaitu refresh hanya boleh dilakukan dalam rentang waktu tertentu. Jika watchdog tidak di-refresh sesuai aturan, maka sistem akan otomatis di-reset untuk menghindari kondisi yang tidak stabil. Di sini jenis watchdog itu pada STM32 itu ada dua, IWDG atau independent watchdog. Independent watchdog ini sering juga disebut dengan mode timeout. Jadi timer hitung mundur bisa refresh kapan saja sebelum timeout. Tidak ada jendela yang dicek, hanya apakah refresh terjadi sebelum waktu habis. Aplikasi ini cocok untuk sistem sederhana dan low power karena pakai clock LSI sendiri. Kemudian yang kedua itu ada WWDG atau Windows Watchdog. Timer juga hitung mundur, tapi harus refresh dalam waktu tertentu, tidak boleh terlalu cepat, tidak boleh terlalu lambat. Pola ini disebut dengan mode window karena hanya menerima refresh di jendela waktu yang paling lebih ketat dan presisi, bisa mendeteksi early late refresh, misalnya loop yang terlalu cepat atau terlalu lambat. Cocok untuk sistem real time atau aplikasi kritis yang butuh validasi jadwal eksekusi program. Kemudian perbedaan STM32 dan ISP dalam hal interrupt. STM32 menggunakan NVIC sebagai pengelola interrupt yang terintegrasi dalam arsitektur ARM Cortex-M, sehingga memiliki sistem prioritas yang terstruktur dan deterministik. Sebaliknya, ESP32 menggunakan interrupt metrik yang lebih fleksibel karena dapat memetakan berbagai sumber interrupt ke CPU yang dinamis. Dari sisi timer, STM32 memiliki banyak jenis timer hardware yang dengan fitur lengkap, sedangkan ESP32 mengandalkan kombinasi timer hardware dan software yang terintegrasi dengan FreeRTOS. Hal ini membuat ESP32 lebih fleksibel untuk aplikasi multitasking, sementara STM32 itu unggul dalam kontrol real-time yang presisi. Kita akan masuk ke demonstrasi saat melakukan praktikumnya. Yang pertama, di sini saya akan melakukan praktikum membuat sebuah sistem menggunakan ESP32 yang mengontrol 4 LED, dengan sebuah push button dan sebuah OLED display. Tujuan dari program ini untuk memahami dan mengimplementasikan konsep interupsi, khususnya bagaimana ESP32 itu dapat merespon input tombol secara efisien tanpa harus melakukan pengecekan terus-menerus melalui coding.
Nah, ini program kali ini saya juga menggunakan platform Mio, karena platform Mio ini memudahkan dalam manajemen library seperti build yang lebih cepat serta lebih cocok digunakan untuk pengembangan sistem embedded yang lebih kompleks dibandingkan dengan Arduino IDE. Kemudian untuk wiring, push button dihubungkan ke GPIO 4 dengan konfigurasi input pull up, sehingga kondisi default dari push button ini adalah high dan akan menjadi low ketika saat ditekan. Kemudian terdapat 4 LED yang dihubungkan ke GPIO 2, 16, 17, dan 5 sebagai output. Kemudian OLED juga menggunakan komunikasi I2C dengan SDA di pin 21 dan STL di pin 22 dengan alamat I2C 0x3C. Cara kerja sistem pada program ini dibagi menjadi 2 mode, yaitu mode aktif dan mode idle. Pada saat mode aktif yang berlangsung selama 10 detik, tombol akan dalam kondisi aktif dan dapat digunakan untuk memantau LED, jadi bisa dipencet-pencet. Setiap kali tombol ditekan, interrupt akan dipicu dan LED akan berubah kondisi dari on ke off atau sebaliknya, seperti itu. Ini dapat dilihat pada bagian interrupt yang dipasang dengan fungsi attachment interrupt pada pin tombol dengan trigger falling. Kemudian ketika interrupt itu terjadi, fungsi ISR yang bernama button ISR akan dijalankan, namun dalam ISR tidak langsung dilakukan perubahan LED, melainkan hanya mengubah sebuah flag yaitu button event menjadi true. Hal ini dilakukan karena ISR harus dibuat sesederhana mungkin dan tidak boleh berisi proses yang berat, seperti itu. Kemudian pada bagian loop utama, nah di sini pada bagian loop utama, program akan mengecek apakah button event ini bernilai true. Jika iya, maka program akan memproses perubahan kondisi LED dengan cara toggle. Di sini juga digunakan interrupt dan interrupt untuk menghindari konflik data antara ISR dan loop utama. Kemudian setelah 10 detik, sistem akan berpindah ke mode idle yang berlangsung selama 15 detik. Pada mode ini, semua LED akan menyala terus dan tombol menjadi tidak aktif. Meskipun tombol ditekan, interrupt tidak akan mempengaruhi sistem karena di dalam ISR terdapat pengecekan bahwa interrupt hanya diproses ketika mode aktif, seperti itu. Jadi ketika mode idle, itu push button tidak bisa digunakan untuk mengontrol LED-nya. Perpindahan antara mode ini diatur menggunakan fungsi mil ini, sehingga sistem dapat berjalan tanpa delay dan tetap responsif. Setelah 15 detik mode idle, sistem akan kembali ke mode aktif dan siklus ini akan terus berulang. Jadi dari mode aktif 10 detik itu LED bisa diatur menggunakan push button, bisa nyala mati, dan ketika masuk ke mode aktif idle, itu push button tidak bisa berfungsi untuk mengontrol LED. Kemudian di sini OLED digunakan untuk menampilkan informasi secara real time, seperti mode yang sedang berjalan, kondisi LED, status tombol, serta sisa waktu dari mode tersebut itu ditampilkan ke OLED semua. Kemudian pada bagian platform IO, di sini ada konfigurasi dari platform IO menggunakan platform Express if 32, kemudian port ESP32D, frameworknya masih Arduino. Kemudian untuk monitor speed ini dan upload speed. Pada konfigurasi platform I/O terdapat 2 kecepatan yang berbeda, monitor speed dan upload speed. Perbedaan ini tidak menjadi masalah karena keduanya itu memiliki fungsi yang berbeda. Dari monitor speed atau rate 11 yang ini digunakan untuk komunikasi serial antara ISP dengan komputer saat menampilkan data di serial monitor. Sedangkan
upload speed yang sebelah sini digunakan hanya saat proses upload program ke komputer dari komputer ke ESP32. Kecepatan ini dibuat lebih tinggi agar proses pengiriman program menjadi lebih cepat. Jadi meskipun nilai berbeda, kedua ini tidak saling mempengaruhi karena digunakan dalam proses yang berbeda. Yang penting adalah baud pada serial monitor atau serial begin yang ini itu sama, agar data yang ditampilkan di serial monitor itu bisa terbaca dengan benar, seperti itu. Kemudian ada bagian bawah sini ada library untuk ada Freak GFX dan ada Freak SSD. Ini digunakan untuk mengontrol OLED, seperti itu. Oke. Untuk videonya ESP32 seperti ini. Sekarang menunjukkan programnya. Ketika penguploadan biasanya ESP32 itu diperlukan untuk menekan tombol boot secara manual. Hal ini terjadi karena ESP32 memiliki beberapa mode booting, yaitu mode normal untuk menjalankan program dan mode download untuk menerima program baru. Jadi jika tidak menekan tombol boot saat penguploadan, maka ESP32 akan tetap berada di mode normal dan program tidak bisa diupload karena tidak masuk ke mode download, seperti itu. Masih ingin mendengar suaramu, cinta membuatku kuat begini. Setelah diupload, pada serial monitor juga tertulis yaitu sisa waktunya saat mode aktif itu berapa banyak, berapa detik, sisa berapa detik, dan saat ditekan dia juga berubah kondisi LED-nya on off, seperti itu. Dan di sini masih bisa ditekan-tekan, itu dia masih berada pada mode aktif. Kemudian kita masuk ke mode idle, lampu akan terus menyala dan push button tidak berfungsi sehingga LED tidak bisa dinyalakan. Semuanya terlihat dari OLED ini. Saat mode aktif, sini bisa ditekan. Kita masuk ke mode idle lagi sehingga tidak lampu akan menyala terus, seperti itu. Oke. Kemudian pada percobaan selanjutnya saya menggunakan rangkaian yang sama, namun microcontroller yang digunakan itu diganti dari ESP menjadi STM. Sini perbedaan keduanya pada konfigurasi pin dan sistem GPIO. Pada ESP32 penomoran pin menggunakan GPIO langsung seperti GPIO 4, 6, 2, 16 seperti itu. Sedangkan pada STM penamaan pin biasanya menggunakan format seperti PA0, PA1 seperti itu. Nah, di sini untuk LED itu PA4 dan untuk button itu PA0 seperti itu. Selain itu konfigurasi pin pada STM32 biasanya lebih kompleks karena melibatkan pengaturan mode, pull up, dan down. Sini ada active low, active high. Dari segi cara kerja program ini konsepnya yang digunakan sebenarnya sama, yaitu internet digunakan untuk mendeteksi penekanan tombol tanpa polling. Kemudian hasilnya diproses pada main loop, namun implementasinya berbeda karena pada STM32 kita harus mengatur interrupt handler secara manual sehingga
sedikit berbeda seperti itu. Aku Dan untuk videonya ini merupakan contoh menggunakan STM32. Programnya kurang lebih masih sama, bedanya di perbedaan penamaan untuk pin-pinnya. Untuk menggantinya, kita bisa menggunakan bantuan AI yang tersedia dari platform Neo. Dan ini untuk wiringnya, ketika mode idle, lampu akan terus menyala dan tidak bisa dikontrol nyala mati. Ketika mode idle sudah selesai, ini akan masuk ke mode aktif. Kita tekan-tekan push buttonnya sehingga LED bisa menyala mati seperti ini. Ketika masuk ke mode idle, dia tidak bisa lagi ditekan-tekan seperti itu. Kemudian pada program ini saya membuat sebuah sistem monitoring suhu kelembapan berbasis STM32 dengan menambahkan sensor DHT, 22 LED, push button, dan OLED. Masih sama, tujuan dari program ini adalah untuk memantau suhu dan kelembapan secara real time, kemudian memberikan respon alarm ketika suhu melewati batas tertentu. Kemudian program ini juga menggunakan konsep interrupt digunakan pada push button sehingga tombol dapat dipakai untuk melakukan reset alarm dengan respon yang cepat tanpa terus-menerus dipantau menggunakan polling. Cara fungsi sistem ini bekerja sebagai monitor suhu ruangan. Sensor DHT membaca data suhu dan kelembapan, lalu hasilnya ditampilkan ke OLED. Selama suhu masih normal, sistem akan terus melakukan monitoring. Namun ketika suhu melewati 30 derajat atau melewati set point-nya, sistem akan masuk ke kondisi alarm. Pada kondisi ini, sensor monitoring dihentikan. Status alarm disimpan dan di-latch, dan LED akan berkedip sebagai tanda peringatan. Untuk mengembalikan sistem ke kondisi monitoring, pengguna harus menekan push button dan menekan tombol untuk kembali ke mode monitoring. Untuk wiringnya, rangkaiannya LED dihubungkan ke PA8 sebagai output, push button dihubungkan ke PA0 dengan konfigurasi input pull up sehingga kondisi default tombol itu adalah high dan ketika ditekan akan menjadi low. Kemudian sensor DHT dihubungkan ke PB1 sebagai jalur data. Selain itu OLED juga dihubungkan ke VCC dan DHT, dan DHT 22 dan LED juga mendapatkan satu daya yang sesuai dari kebutuhannya. Sebelum kau nilai siapa diriku, sebelum kau nilai. Kemudian pada bagian awal program di sini, semua pin didefinisikan terlebih dahulu. Pada LED tombol itu dimasukkan ke pin mana, sensor dimasukkan ke pin mana, kemudian Temani aku, temani aku, bila nanti kau milikku, bila nanti. Dari sini berisi ketika tombol ditekan, sinyal akan berubah menjadi high ke low atau falling sehingga fungsi interrupt akan dijalankan. Dan untuk point reset pada sini hal ini penting karena ISR atau interrupt service rutin sebaiknya dibuat
seringan mungkin. Jadi saat tombol ditekan, program tidak langsung memproses reset dan menyasar, tetapi hanya memberikan tanda bahwa tombol telah ditekan seperti itu. Ini untuk programnya. Dan untuk videonya seperti ini. Programnya, kemudian ada bagian ini. Ada bagian ini. Kita bisa mengganti set pointnya. Jadi set pointnya diatur menjadi 30 derajat. Masih sama jika secara langsung kita bisa jadi dia terus-menerus melakukan monitoring dan ditampilkan ke OLED. Dengan bantuan Cora kita akan menaikkan semua set point. Jika mencapai set point, lampu akan berhenti dan monitoring akan di-lens. Jadi akan terkunci. Di sini ketika tombol itu ditekan untuk reset monitoring, tidak bisa karena suhu pada DHT masih melebihi set point. Dan semua ini secara real time akan dikirimkan ke OLED. Seperti itu untuk project yang saya buat. Ya, kita masuk ke kesimpulan. Interrupt memungkinkan sistem merespon kejadian secara cepat tanpa harus melakukan polling terus-menerus, sehingga meningkatkan efisiensi dan performa. XT memberikan kemudahan dalam menangani sinyal dari luar seperti tombol atau sensor. Kemudian timer berperan penting dalam berbagai aplikasi seperti delay, BWM, dan pengukuran sinyal. Kemudian ada juga watchdog yang digunakan sebagai mekanisme keamanan untuk memastikan sistem tetap berjalan dengan baik. Dan perbedaan antara STM32 dan ESP32 pada hal interrupt terletak pada arsitektur dan fleksibilitasnya, di mana STM32 unggul dalam kontrol real time yang presisi, sedangkan ESP32 lebih fleksibel dan cocok untuk sistem multitasking. Oke, seperti itu aja penjelasan dari saya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.